Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agustina Nogoliwon, NPM 219100420078. Di sini saya mau mempresentasikan hasil ujian saya untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu karya ilmiah. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu merupakan karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Yang kedua, jenis-jenis karya ilmiah. Adapun jenis-jenis karya ilmiah yang dikemukakan oleh Vinova dalam Al-Masya, yaitu pertama, karangan ilmiah. Karangan ilmiah tergolong dari makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, karangan semi atau ilmiah populer. Karangan semi atau ilmiah populer tergolong antara lain artikel, editorial, opini, feature, dan reportase. Dan yang ketiga, karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah terdiri dari dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Yang berikut, tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Penulis juga harus memperhatikan tahap-tahap penulisan dalam menuliskan sebuah karya ilmiah. Tahap pertama, tahap persiapan atau pra-penulisan, di mana tahap ini penulis harus menyiapkan diri, kemudian penulis juga mengumpulkan data, merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian atau fokus, kemudian berdiskusi, membaca, mengamati. Setelah itu penulis harus menulis karya ilmiah. Yang kedua, inkubasi, di mana penulis harus memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada pemecahan masalah. Yang ketiga, tahap iluminasi, di mana tahap ini gagasan atau pikiran pokok datang tiba-tiba dari pemikiran penulis. Dan yang keempat, tahap akhir, di mana tahap ini penulis harus betul-betul memeriksa kembali apa yang sudah ditulisnya. Yang berikut, prinsip-prinsip karya ilmiah. Karya ilmiah juga memiliki prinsip, antara lain objektif, yang artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah itu harus didasarkan pada data dan fakta. Kemudian prosedur atau penyimpulan. Prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Dan yang ketiga, rasional dalam pembahasan data. Yang berikut, ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, logis. Segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Berikut, sistematis. Segala yang dikemukakan disusun dalam urutan agar memperlihatkan adanya kesinambungan. Yang berikut, objektif. Keterangan yang dikemukakan harus apa adanya. Lengkap. Segi-segi masalah yang diungkapkan dikumpas selengkap-lengkapnya, atau segalanya masalah itu harus diungkap atau dikupas harus dengan lengkap. Yang berikut, lugas. Pembicaraan langsung kepada hal-hal pokok. Yang berikut, saksama. Saksama ini penulis berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahpahaman berapapun kecilnya. Yang berikut, jelas. Segala yang dikemukakan oleh penulis harus dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Yang berikut, terbuka. Konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat atau ide pokok baru. Yang berikut, berlaku umum. Semua kesimpulan berlaku bagi semua populasinya. Yang berikut, penyajian.
Penyajian yang digunakan ragam bahasa dan bahasa tulisnya yang lazim. Dan yang terakhir, tuntas. Segi masalah dikumpas secara mendalam atau harus lengkap. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah atau dalam metode ilmiah, karya ilmiah itu mempunyai dua pendekatan metode. Yang pertama, pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini berupaya untuk merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai tujuan. Yang kedua, pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan laboratorium. Dan yang terakhir, tujuan karya ilmiah. Karya ilmiah ini memiliki tujuan, yaitu memberikan penjelasan, memberikan komentar atau penilaian, memberikan saran, menyampaikan sanggahan, membuktikan hipotesis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.